makanya kalau menurut saya atau menurut pemahaman saya, pusaka itu adalah simbol dari pribadi manusia. Jadi keris pusaka ini diciptakan adalah untuk simbol pribadi dan juga merupakan suatu simbol dari kebesaran sebuah bangsa, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lindu Aji Jombang, pecinta keris serta tosan aji dan budaya serta barang antik dari Jombang. Oke bosku semua, saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah banyak mensupport dan banyak mendukung channel Lindu Aji Jombang. Saya ucapkan terima kasih banyak dan tidak lupa saya doakan agar kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga diberikan kesehatan serta diberikan banyak rezeki, dan tidak lupa jaga kesehatan ya bos ya, karena di bulan ini bulan yang penuh dengan hawa yang kurang baik, jadi musimnya batuk pilek, kalau nggak gitu orang hamil. Karena apa? Karena hari ini bulan ini pergantian cuacanya sangat ekstrim ya bos ya, dari panas langsung ke hujan, ke panas lagi, mendung, wis pokoknya nggak karu-karuan. Yang jelas jangan lupa jaga kondisi, jaga kesehatan Anda agar apa? Agar tetap bisa semangat dan memantau channel Lindu Aji Jombang atau lihat channel Lindu Aji Jombang. Oke bos, yang barusan gabung silakan Anda bisa subscribe dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Karena apa? Itu adalah penyemangat saya, gratis bos, tombol lonceng itu tanpa dipungut biaya. Oke bosku, hari ini saya mau bercerita sedikit ya. Saya mau mengulas tentang satu pusaka ini, satu pusaka ya, saya dapat dari hunting kapan hari. Yang jelas, kalau menurut saya pusaka itu adalah simbol dari pribadi manusia bos. Kenapa kok saya ngomong pusaka itu sebagai simbol pribadi manusia ya? Karena apa? Karena apa yang ada di bila pusaka itu juga ada di dalam tubuh seorang manusia bos. Manusia punya unsur besi, dan besi itu juga ada di pusaka. Manusia punya unsur tanah, tanah pun juga ada di unsurnya pusaka. Manusia punya unsur air, pusaka pun sendiri itu terdapat unsur air bos. Dan yang lebih ekstrim lagi, manusia itu punya unsur api atau geni, dan pusaka sendiri ini tidak lepas dari unsur api bos. Nah makanya kalau menurut saya atau menurut pemahaman saya, pusaka itu adalah simbol dari pribadi manusia. Jadi jelek atau tidaknya sebuah benda pusaka atau keris pusaka itu tergantung oleh pribadi dari manusia itu sendiri. Ada pusaka itu yang berdapur lurus. Nah, dapur lurus itu sendiri itu juga merupakan simbol dari manusia bos. Manusia itu ada yang hidupnya lurus tanpa berbelok-belok. Tapi juga ada juga pusaka itu yang bereluk atau berbelok-belok, berkeluk-keluk. Sama seperti kehidupan manusia. Ada yang lempeng, ada yang berkelok-kelok. Nah, mengapa saya ngomong kok ini sebagai simbol pribadi manusia? Yaitu tadi,
Sebenarnya pusaka itu adalah gambaran dari pribadi manusia. Dan juga di dapur pusaka itu seperti simbol pribadinya manusia juga, Bos. Ada yang namanya dapur Pendowo. Pendowo itu adalah ringkasan dari cerita di pewayangan yang legendanya katanya di India ya, Bos ya. Itu juga melambangkan sifat-sifat atau nafsu-nafsu dari seorang manusia. Lah seperti itu. Jadi keris pusaka ini diciptakan adalah untuk simbol pribadi dan juga merupakan suatu simbol dari kebesaran sebuah bangsa, Bos, atau sebuah negara. Dimana kalau negara itu maju, kalau negara itu pesat perkembangannya zaman dulu ya, Bos ya, itu pasti pusakanya bagus. Karena simbolnya sudah simbol pusaka yang sangat bagus. Oke, Bosku. Tapi yang kita bahas bukan masalah simbol dari pribadi manusia, Bos ya. Kita akan membahas tentang makna dari sebuah keris yang saya pegang ini. Nah, kita buka aja, Bos ya. Yang jelas ini pusaka warangkanya kayu timoho dengan gaya Jogja ya, dengan dedernya Jogja juga. Kita buka ya, Bos ya, biar Anda tidak penasaran isinya seperti apa. Oke. Nah, ini, Bos. Ini sangat istimewa, Bos. Ini dapurnya dapur Sabuk Inten. Nah, kenapa kok dinamakan dapur Sabuk Inten? Karena luknya ada 11, Bos. Luknya 11 dengan ricikan ada sekar kacang, ada jalin, ada lambe gajah 1, dan juga ada ripandanya ya, Bos ya. Dan ada sogokannya 2. Nah, yang jelas ini kalau menurut sepengetahuan saya atau berdasarkan feeling saya dan juga ilmu perkerisan saya, ini masuknya era Mojopahit. Dan di sini ada yang istimewa, Bos. Nah, ini pamornya kalau menurut saya, Bos, ini pamor Belarak Sineret. Nah, dari sebilah pusaka ini mengandung banyak filosofi, mengandung banyak makna. Dari dapurnya dulu ya, Bos ya. Dapur Sabuk Inten. Sabuk sendiri itu adalah alat untuk ikat pinggang, Bos. Sabuk namanya ikat pinggang. Inten itu namanya inten, ya intan. Selevel dengan berlian, tapi masih jauh mahal berlian. Berarti sabuk sendiri atau sabuk intan sendiri ini dibuat untuk mengkencangkan ikat pinggang atau untuk mengikat hawa nafsu pribadi manusia. Jadi supaya manusia itu bisa lebih sabar, itu yang jelas harus diikat. Nafsunya yang dimaksud, Bos ya. Nafsunya harus diikat. Supaya apa? Supaya nanti tercapai apa yang diinginkan dan menjadi sebuah intan yang penuh dengan makna, yang berkilo. Jadi kalau kehidupan manusia itu nafsunya sudah diikat, nafsu 4 itu sudah diikat dengan sesuatu hal yang baik, maka tujuan atau cita-cita manusia itu sendiri akan terkabul dan akan bernilai bagus. Seperti inten, Bos. Yang pasti inten itu tidak murah, Bos. Mahal dan pasti berkilo. Berkilonya itu melambangkan manusia yang sudah matang, yang sudah jadi manusia, yang bisa bersinar. Bersinar di sini artinya bisa berbagi dengan orang lain dan juga bisa menolong atau memayungi orang lain.
Kalau pamornya sendiri, di sini ada pamor belarak sineret. Lah belarak itu sendiri, belarak itu daunnya pohon kelapa ya bos ya. Di situ makna dan kandungannya itu banyak sekali. Manfaatnya belarak sendiri itu banyak sekali bos. Yang jelas bisa dibuat apa? Janurnya itu belarak itu artinya apa ya? Ya daunnya itu tadi bisa dibuat apa? Kupat, bisa dibuat, pokoknya bermanfaat sekali bagi khalayak umum. Sineret artinya itu diseret. Dan sesuatu hal yang diseret itu pasti akan membekas. Jadi orang kalau sudah bisa berguna bagi orang lain, pasti di situ ada bekas, bos. Bekas kebaikan, yang pasti bukan bekas keburukan. Nah, itu makna yang ada di dalam pamor belarak sineret. Dan ini original, bos. Tus, tangguh utuh sepuh. Dan pamor-pamor belarak ini susah sekali, bos. Untuk saat ini dicarinya susah. Dan yang jelas, kalau kita mencarinya di lokasian, harganya sangat luar biasa mahal. Dan saya punya belarak ini 3 kali ini, bos. Yang satu sudah termahar, tinggal 2 ya. Yang jelas sangat mahal, bos. Luar biasa harganya. Karena apa? Pamor-pamor belarak ini sudah termasuk pamor-pamor yang sangat langka, bos. Oke bosku, yang kepingin tahu nanti detailnya sabu inten berpamor belarak sineret ini, monggo ya, silakan nanti bisa Anda simak di video akhir dari video ini ya. Biar apa? Biar Anda detail bisa lihat, oh seperti ini pamor belarak dengan dapur sabu inten. Oke bosku, jangan lupa yang baru gabung, silakan like dan subscribe channel saya Lindo Aji Jombang. Dan jangan lupa silakan nyalakan tombol loncengnya, bos, agar apa? Agar saya tetap bersemangat untuk membuat video-video tentang pusaka, tentang budaya, dan juga tentang barang antik. Oke, apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan, dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, bos ya. Karena apa? Saya juga manusia biasa dan ini lagi apa? Tenggorokan lagi kurang fit, bos. Jadi ini suaranya agak serak-serak basah. Serak-serak fales. Oke bosku semua, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan review kita hari ini bisa bermanfaat buat Anda semua, khususnya para pecinta channel Lindo Aji Jombang dan para pecinta keris pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya.